Hi guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah secara onsite minggu depan, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah secara online, kalian dapat mengakses melalui YouTube NDC Youth. Ibadah NDC Youth Central Park dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Mobile Banking, dan lain-lain. NDC Youth juga sedang membuka pelayanan untuk videographer dan juga editor news. Bagi teman-teman yang merasa hatinya terpanggil, kalian dapat melihat informasi berikut ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang bisa bertemu dengan kalian di ibadah online kali ini. Semoga kalian selalu on fire di dalam Tuhan dan juga selalu punya hati yang rindu untuk menyembah nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, untuk berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami mau memuji menyembah nama-Mu, biar Engkau yang layak, biar Engkau yang pantas untuk kami tinggikan ya Tuhan. Kami sungguh serahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Karena Tuhan yang layak ditinggikan, karena hanya namanya yang pantas kami puji. Terima kasih Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Hallelujah, Jesus. There is no one like you. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, Jesus, the only one who could ever save.
have every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in
and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is no one beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima setiap sharing firman Tuhan yang kami tahu pastinya berguna dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Hai guys, welcome back to Andy's Youth Online Service. Dan sudah lama sepertinya kita tidak bertemu. Hari ini aku senang banget akhirnya bisa kembali sharing firman Tuhan buat teman-teman sekalian. Nah, let me start with this. Beberapa waktu yang lalu, ini sambil cerita-cerita sedikit ya. Aku kayaknya lumayan sering lihat postingan anak-anak muda kayak pergi ke sebuah festival, kayak music festival gitu, dengan line up artis, penyanyi-penyanyi yang cukup terkenal. Dan namanya adalah We The Fest. Harusnya kalian tahu sih event ini, meskipun aku ini sudah menjelang tua ya. Tapi ya dari postingan kalian di sosmed justru aku tahu gitu, jadi harusnya kalian tahu sih. Nah, acaranya ramai banget dan mungkin bisa dibilang acaranya sukses. Nah, mungkin sebagai penikmat kita hanya berpikir bahwa, oh, wah ini artisnya oke ya, wah ini gini, ini gitu. Tanpa kita berpikir bahwa sebenarnya di balik sebuah acara yang besar, di balik sebuah acara yang sukses, itu pastinya di baliknya ada tim yang isinya banyak orang yang mengerjakan festival itu bersama-sama demi mencapai sebuah tujuan. Tujuannya adalah acara itu harus sukses gitu. Dibutuhkan kerjasama dengan orang-orang dalam jumlah yang banyak. Sama halnya dengan, kalian tahu nggak si Raisa, of course, you know her, dia salah satu penyanyi Indonesia yang terkenal. Dia baru-baru ini kayak launch sebuah produk namanya Rain Beauty, di mana dia kayak menjual lip tint, terus apalah aku lupa namanya. Cuman ketika dia merilis produk itu, yang aku tahu dia merilisnya bareng temennya, jadi dia punya partner ya dalam mengerjakan bisnis yang satu ini. Gitu. Nah, dari tadi aku bahas masalah mengenai kerjasama, kerja tim. Yes, that's because hari ini aku mau membahas sesuatu yang menurutku penting, tapi seringkali kita kayak lupa aja kalau hal ini tuh penting. Gitu. Dan hal itu adalah about being cooperative, menjadi orang yang kooperatif. Aku ingin semuanya kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang kooperatif ketika ambil bagian dan menjadi bagian dalam tugas kita, pelayanan kita, kehidupan kita, sekolah kita, karir kita menjadi orang yang kooperatif, ya. Jadi hari ini judul khotbahnya adalah Cooperative 101. Nah, first of all, apa sih yang dimaksud dengan kooperatif atau menjadi kooperatif? Menjadi kooperatif itu kalau bahasa Inggrisnya, someone who is willing to work with others nicely or is working together towards achieving a common goal. Seseorang yang mau bekerja sama dengan orang lain dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan kata lain, kamu menjadi bagian dari sesuatu. Kenapa sih aku ingin membahas hal ini hari ini? Yes, because untuk mencapai sesuatu, kesuksesan dalam karir, keluarga, pelayanan, most of the time, 99% mungkin, kita perlu orang lain. Nggak semua hal kita bisa lakukan sendirian. Kayak
maybe ada yang one man show dan segala macamnya, tapi sebenarnya itu sulit banget ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Banyak orang itu bisa sukses, bisa berkembang, bisa memiliki satu dua hal yang amazing, itu sebenarnya karena high chance dia bekerja sama dengan orang lain. Dia punya partner. Karena basically sebagai manusia, we do need others. Kita butuh orang lain. Sayangnya, banyak dari kita tidak menyadari hal ini, sehingga ketika kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus bekerja sama dengan orang lain, kita menjadi pribadi yang sulit bekerja sama dengan orang lain. Dan pada akhirnya, ketika kita menjadi sulit bekerja sama, kita mungkin akan menghadapi failures, ya, kayak kegagalan, terus sendiri, nggak ada yang mau ajak kerjasama, mungkin sulit berkembang. Ini yang kita justru mau hindari. So, hari ini kita ingin sama-sama belajar menjadi someone yang kooperatif, supaya apapun yang kita kerjakan, mendatangkan kebaikan, keberhasilan, dan terhindar dari failures. Kalau ngomongin soal being cooperative, sebenarnya ada satu teladan yang oke banget, best teladan kali ya. Someone yang sangat kooperatif, gak lain, gak bukan, adalah Yesus sendiri. Kok bisa? Ya, Yesus, Sang Mesias, Sang Anak Allah, itu mampu bekerja sama dengan sangat baik. Dengan Bapa, yes. Dengan murid-muridnya selama dia ada di dunia, yes. Dia tidak bekerja sendiri. Dia ada murid-murid, dia ada 12 orang murid, di luar dari begitu banyak tokoh yang kita jumpai dalam Alkitab, bekerja sama dengan Yesus. Yesus memang pemimpin yang baik, tapi dia juga adalah seorang pemimpin yang kooperatif, yang bisa bekerja sama dengan orang-orang lain di samping dia. Gitu ya. Jadi kalau kita jadi orang kooperatif, selain kita menghindari failure, sebenarnya kita itu sedang meneladani value-nya Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupannya. Gitu. Nah, kita mau baca ayat, ini lumayan panjang, tapi tetap aku akan bacakan buat kalian. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 18, demikian bunyinya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi, Bible verse ini berbicara tentang ketika kamu ada dalam sebuah community, satu tubuh, semua orang pasti punya partnya masing-masing. Artinya, kita saling membutuhkan untuk melengkapi, untuk mencapai sebuah tujuan. Hari ini, untuk teman-teman semua NDC Youth, aku akan membagikan tips supaya kita bisa menjadi orang yang lebih kooperatif, menyadari kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Are you ready? Tips nomor 1. Tips nomor 1, jangan ketawa dengernya. Milikilah kemauan. Kok kemauan? Yes, ternyata menjadi orang kooperatif itu butuh kemauan dulu. First thing first, ternyata butuh kemauan yang besar. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang yang simply tidak ingin menjadi orang yang kooperatif. Meskipun mungkin dia tahu dia butuh orang lain. Sadar atau nggak sadar, banyak orang yang kesulitan menjadi bagian dari sebuah tim atau community. Kenapa? Dia enggan bekerja sama dengan orang, dia enggan memahami orang lain, dia enggan juga berkorban untuk tim, untuk kepentingan bersama. Karena mungkin buat orang itu melelahkan gitu. Maka dari poin yang pertama ini, untuk menjadi orang yang kooperatif, diperlukan kemauan dulu dan kesadaran bahwa kita butuh orang lain, butuh rendah hati, butuh kesadaran. Orang-orang yang one man show, orang-orang yang egosentris, yang sulit bekerja sama dengan orang lain, akan kesulitan menjadi orang yang kooperatif. Karena mungkin mereka merasa tidak selalu memerlukan orang lain, dan mungkin dia berpikir dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan seorang diri. I don't know. Tapi kita mau baca satu Bible verse lagi ya. Di Kolose 3 ayat 12, aku bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sebagai anak Tuhan, kita mau jadi orang yang rendah hati, lemah lembut, sadar, mengakui kita butuh orang lain, sehingga pada akhirnya dari kesadaran itu, berbuahlah kemauan, keinginan untuk bisa menjadi orang yang kooperatif, bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi teman-teman ya, itu poin pertama. Singkat banget, pokoknya kalian harus punya kemauan dulu untuk menjadi orang yang kooperatif. Yang kedua, untuk menjadi orang kooperatif, tidak hanya perlu kemauan, tapi ternyata juga perlu yang namanya kemampuan. Kemauan dan kemampuan. Ingatnya gampang sih sebenarnya, kemauan dan kemampuan. Nah, untuk kemampuan ini, biar lebih jelas, aku akan breakdown menjadi 2 jenis kemampuan. Yang pertama, kemampuan adalah hard skill. Hard skill. Artinya, gini guys, kamu harus bisa memberikan sumbangsih yang berkualitas. Dengan demikian, barulah keberadaan kita, kerjasama kita, itu jadi berguna. Jadi bisa kooperatif karena kita punya sesuatu yang kita bisa berikan, yaitu skill kita. Hard skill itu sebenarnya adalah skill yang bisa diukur, seperti membaca, menulis, yang sifat-sifatnya ilmu pengetahuan dan bisa dihitung. Intinya kita harus bisa menjadi orang yang berilmu, yang berskill, yang kita bisa pertanggungjawabkan kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Contoh. Misalnya nih, kamu melamar sebuah pekerjaan sebagai social media manager. Artinya, hard skill-nya, kamu harus punya ilmunya benar-benar. Kamu mungkin udah tahu soal riset pasar, kamu mungkin di sekolah kamu ambil jurusan yang itu waktu kamu kuliah, gitu kan, kayak market research and etc. gitu. Sehingga apa yang kamu lakukan akan impactful dalam kerjaan kamu, dalam kerjasama kamu dengan orang lain. Lah kalau kamu nggak punya skill-nya, itu susah. Dalam waktu yang tidak lama, orang akan loh, ini orang nggak punya ilmunya sebenarnya. Pengen doang, mau doang, tapi dia ketika praktek, ketika dia pengen jadi orang yang kooperatif, dia nggak bisa melakukannya, karena dia nggak punya skill-nya. Dia nggak punya sumbangsi apa-apa. Sehingga dia tidak bisa disebut sebagai orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Gitu. So being cooperative also means you need to have the ability, the skill yang bisa kamu buktikan dan kamu asah dengan rajin, harus diasah dengan rajin. Kamu di situ baru bisa membuktikan bahwa kamu mampu bekerja sama karena kamu memang berkualitas. Kita mau baca ayat di Amsal 14 ayat 3. Aku bacakan buat teman-teman. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ini ada versi bisnya. Si malas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Karena dia malas. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Orang yang bekerja keras, orang yang mau mengasah kemampuannya, skillnya, ilmu pengetahuannya. Orang yang bekerja keras mendapatkan apa yang diinginkannya. Tuh, tolong diingat-ingat teman-teman. Kalian butuh hard skill-nya. Kalian punya apa? Maka menimbalah ilmu sebanyak mungkin. Oke? Nah, yang kedua, ini tricky. Yang kedua adalah kita harus punya kemampuan namanya soft skill atau bisa disebut juga dengan people skill. Soft skill, kalau hard skill mungkin sesuatu yang bisa diukur ya, kayak oh ya saya bisa belajar segala macam. Soft skill juga bisa dipelajari, tapi ini lumayan tricky. Soft skill itu lebih ke arah traits, ciri-ciri yang menjadikan kamu pekerja yang baik, kayak etika, cara komunikasi, getting along with others. Nah, itu semuanya tentang soft skill. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam soft skill yang kamu harus punya ketika kamu menjadi orang yang kooperatif adalah memiliki yang namanya toleransi. Kenapa? Karena kamu bekerja sama dengan orang lain. Diperlukan banget yang namanya toleransi, saling memahami. Perlu hati yang besar, perlu mengerti, perlu memaklumi, perlu memahami. Karena kalau kita nggak bisa toleransi, kita akan ribut terus sama orang lain. Gitu. Kita akan menjadi pribadi yang tidak kooperatif karena kita berantem terus sama orang lain. Contoh simpel banget. Toleransi, cara komunikasi dan gaya komunikasi orang lain. Ada orang-orang yang kalau bicara straightforward and assertive seperti aku. Aku tuh orangnya asertif banget dan aku orangnya nggak suka muter-muter. Aku sukanya to the point aja gitu. Ngobrol sama orang juga seperti itu. Kalau kasih pendapat juga seperti itu. Tapi ada orang yang mungkin tidak punya kemampuan untuk berbicara
dengan straightforward karena mungkin bawaan kepribadiannya, etc. lah ya. Nah, itu harus bisa saling mengerti. Kalau yang satu yang muter-muter, yang satu straightforward. Yang muter-muter, mungkin yang straightforward akan kayak, aduh muter-muter banget sih lu, gregetan gitu. Tapi mungkin orang yang suka muter-muter, ngomongnya santai, pelan, slow, nggak suka sama orang asertif. Baper mungkin dia. Jahat amat sih jadi orang, blak-blakan amat jadi orang gitu. You know? Jadi, apapun itu, mau hal kayak sebasic communication, itu ternyata perlu toleransi yang tinggi. Kalau enggak, kamu akan berantem terus. Nah, yang kedua, apa sih yang penting gitu? Tadi kan toleransi nih. Ada satu lagi yang menurut aku penting banget. Namanya etika. Memang etika ini menggarisbawahi hampir semua hal, tapi aku pengen lebih spesifik aja ngomongin masalah etika. Punya etika itu sebenarnya sebuah keharusan, ya nggak sih? Dalam hal apapun yang kita kerjakan, kita harus punya etika. Nggak cuman ketika kita bekerja dengan orang lain. Tetapi surely ketika kita bekerja dengan orang lain, etika adalah salah satu hal yang penting banget untuk kamu keep in mind apakah aku sudah memiliki etika yang baik dan benar. Banyak kok contoh nyata dalam kehidupan keseharian aja, ambil aja. Contohnya apa? Kalau janjian sama partner, sama teman, jangan terlambat. Kalau ada deadline, ya ditepati. Kalau ada salah ngomong, harus ngomong sorry. Kalau minta tolong, harus ngomong tolong. Ya nggak sih? Berintegritas, jujur, kalau dikontak dibales, dan banyak banget contohnya. Aku nggak tahu sih apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai etika, tapi bisa ada hubungannya. Juga jangan jadi orang yang baperan, karena ketika kamu jadi orang baperan, kamu akan mulai bertingkah laku yang aneh-aneh, mungkin sedikit di luar nalar, pada akhirnya orang find you, ini orang aneh, ini orang tidak beretika. So keep in mind, etika, kedewasaan juga jangan lupa diikut sertakan. Kebijaksanaan juga jangan lupa disertakan. Oke? Jadi jangan lupa ya, soft skill yang paling penting, harus punya toleransi, belajar untuk toleransi. Yang kedua, make sure kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah beretika. Oke? Nah, sebagai penutup, aku akan bacakan satu ayat, 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oke? Ini menggarisbawahi masalah soft skill yang aku sebutkan barusan. Kita harus seia sekata, jangan ada perpecahan, harus ada toleransi, harus punya etika. Sebaiknya kita harus erat bersatu. Ya, kooperatif, bekerja sama, sehati sepikir. And one last question sebagai penutup sharing firman Tuhan hari ini. Untuk renungan kita semua. If you were in others' shoes, would you work with you? Kalau kamu adalah someone else itu ya, kamu adalah orang lain, apakah kamu mau bekerja sama dengan diri kamu? Kalau mau, dan mungkin indikatornya benar, ya mungkin kamu udah good enough lah ya, being cooperative. Tapi kalau kamu, enggak sih, aku nggak mau bekerja dengan diriku sendiri. Oke, berarti ini saatnya kita semua berbalik, supaya kita bisa menjadi orang yang kooperatif. Dan lebih dari segala kesuksesan yang bisa kita dapatkan, kita mau menjadi seperti Yesus yang dalam karya-karyanya bekerja sama dengan banyak orang dan mendatangkan kebaikan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sharing firman Tuhan yang hari ini boleh kami terima. Kami tahu, kami sadar kami perlu orang lain. Untuk itu Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang kooperatif, yang bisa bekerja sama dengan orang lain, yang rendah hati, supaya pekerjaan Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat circle.